Akhirnya dengan izin dan ridha Allah batu itu terbelah, maka di dalam batu itu ada seorang syekh yang berjubah, berbawa tongkat, dan di samping tongkat ada sebatang anggur. Tambah heran luot Nabi Isa. Wong dia ngelihat batu saja heran, apalagi melihat di dalam batu itu ada manusia. Maka akhirnya Nabi Isa bertanya ngelulih, bertanya takon, wahai Syekh, sudah berapa lamakah engkau beribadah di dalam batu ini? Kata seorang syekh yang di dalam batu itu sudah 400 tahun. 400 tahun sikap beribadah. Semakin tambah heran, terheran-heran Nabi Isa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Isa alaihissalam, masih ada yang lebih hebat lagi, lebih mulia lagi umatnya Muhammad. Ketika di malam tanggal 15 nisfu Sa'ban salat walaupun itu hanya 2 rakaat, itu masih hebat, masih bagus ketimbang seorang syekh yang beribadah di dalam batu selama 400 tahun. Woi, luar biasa umat Muhammad ini dimuliakan, dikasihi, disayangi, pahalanya dilipat gandakan. Barang siapa yang berbuat baik di bulan Sa'ban dilipatkan 700 kali lipat. Barang siapa yang berbuat di bulan Ramadan dilipatkan 1000 kali lipat. Maka ibu-ibu di malam Sa'ban nanti, malam senang salatmu ya, syukur salat tasbih. Salat tasbih namuni. Tapi lamun mak dapok salat tasbih setiap dingin, dia seminggu sekali. Mak dapok seminggu sekali, sebulan sekali. Mapok sebulan sekali, setahun sekali. Mapok setahun sekali, seumur huri sekali. Alhamdulillah. Insya Allah kalau sudah berbayar tarekat itu sudah salat tasbih. Syukur mendakwah tiap dampingi pahala ini lebih baik, lebih utama ketimbang seorang syekh yang beribadah di dalam batu selama 400 tahun. Masya Allah, sangat luar biasa beribadah di bulan Sa'ban. Bapak Ibu hadirin hadirat wasolimin wasoliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk ke dalam rohani. Kalau tadi yang kita sampaikan adalah jasmani. Karena di dalam diri kita ini ada beberapa unsur. Ada yang unsur jasmani yang terlihat. Ini sikap saya terlihat, ini unsur jasmani. Tetapi yang tidak terlihat adalah unsur rohani. Rohani itu terdiri dari hati, akal, dan nafsu. Itulah nama rohani. Manakala rohani berperasaan, itu namanya hati. Ya. Manakala ruh itu berpikir, akal namanya. Manakala ruh itu mempunyai kemauan, keinginan, nafsu namanya. Nafsu, ada nafsu kalau di dalam tarekat itu latifatul qalbu sanubari, latifatul ruh, latifatul siri, latifatul hobi, latifatul ahfa, latifatul nafsu natikoh jami'il badan. Apa yang artinya rohani tadi Bu? Rohani ada hati, ada akal, ada nafsu. Manakala ruh mempunyai keinginan, nafsu namanya. Manakala ruh berpikir, otak namanya. Manakala nafsu mempunyai rasa perasaan, hati namanya. Maka jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jika hati sudah bersih, pikiran pun jadi jernih. Amin ya rabbal.
ibadah yang betul dengan diri kita pun tidak tahu. Karena kalau jasmani ini kerongkongan, casing, tidak bisa berjumpa dengan zat Allah, tetapi yang akan berjumpa dengan Allah adalah rohani. Maaf bagi yang sudah haji dan umroh, kita juga sudah pernah ke sana. Walaupun datang Baitullah itu di hadapan kita, jasad kita tidak akan bertemu dengan Allah. Yang akan bertemu adalah ruhani. Ini ajaran tasawuf. Awaludin ma'rifatullah. Awal mula beragama harus kenal kepada Allah. Kemudian yang ketiga, unsur nurani. Apa itu unsur nurani? Sir atau rahasia atau rasa. Ini unsur nurani. Apa itu sir, rahasia dan rasa? Itu namanya unsur nurani. Kalau kita sudah merasa melihat Allah, bersama Allah, dimanapun kita bersama Allah, kita sudah dilihat Allah, bersama-sama Allah, itulah yang namanya unsur nurani. Untuk merasakan nurani inilah yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hati kita tidak ada zikirnya, kosong. Kita tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya unsur nurani. Kata Allah, jangan kau mencari nur, karena nur sudah menjadi ruh. Jangan kau mencari ruh, karena ruh sudah menjadi rahasia. Jangan kau mencari rahasia, karena rahasia sudah menjadi rasa. Rasa itulah dan Allah Subhanahu wa ta'ala wahid balaikaitin wala misli. Jelas? Paham? Saya umpamakan seperti sorban atau seperti baju. Ini terbuat dari apa? Dari kapas. Tak usah kita mencari kapas, karena kapas sudah menjadi benang. Tapi dekatnya kapas dan benang, dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak. Ini kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nurani rohani kita. Yang kedua, untuk apa kita mencari benang? Karena benang sudah menjadi kain. Tapi dekat kain dengan benang, dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak. Untuk apa kita mencari kain? Karena kain sudah menjadi baju. Baju kan dipakai lah, Pak. Teman bawah. Tapi dekatnya baju dengan kain, dekat tidak bersentuh, jauh tidak berjarak. Maka kata Allah, tak usah kau mencari nur, karena nur sudah menjadi ruh. Kalau untuk manusia ruh, tapi kalau hewan nyawa. Untuk apa kau mencari ruh? Karena ruh sudah menjadi rahasia. Untuk apa engkau mencari rahasia? Karena rahasia sudah menjadi rasa. Untuk apa kau mencari rasa? Karena rasa itu zat Allah. Kalau kau ingin bertemu, merasakan bersama Allah, maka gunakanlah rasa. Jelas? Allahu Akbar. Tetapi lewat proses. Bagaimana kita merasakan kehadiran Allah? Maka di surat Ali Imran, kalau tidak salah ayat 191, alladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah di waktu berdiri dan duduk dan di waktu berbaring. Kita ini sehari semalam ibu-ibu inagawah, lamun mak temeki mencari kampubian menjong, lamun mak menjong tuoi. Nek cara Jawa wade ini ke setina selungi 24 jam itu kalau tidak berdiri duduk, kalau tidak duduk geletak turu.
Allah itulah rasa, merasakan bersama Allah dimanapun kita bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana hadap kita berada, di situ Allah beserta kita. Karena nur Allah sudah menjadi rasa. Udah gunakanlah rasa. Manakala kita bisa menggunakan rasa, itulah kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, siapa saya nanti di hari kiamat masa syafaatmu? Coba sahabat ngelulih, sinten ya Rasul, dinten kiamat ingkang angsal syafaat panjenengan ya Rasul. Siapakah nanti yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti? Man asadun nas bisafaati yaumil kiamat. Kata Allah, yang akan mendapatkan, kata Rasul, yang akan mendapat syafaatku nanti, man asadun nas bisafaati yaumil kiamah adalah man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi. Orang-orang yang akan mendapat syafaatku yang membaca la ilaha illallah mukhlishan dengan ikhlas fi qalbihi, di dalam hatinya. Maka tarekoh itu ada yang namanya nafi isbat. Nafi isbat yang membaca la ilaha illallah ditahan nafas dengan hitungan ganjil. Di Qadariyah pun begitu ya. Sami mawon nggih. Sami mawon bergoh gawah. Mula lamun amaga sempurna ibadah kanggo tarekoh. Karena syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Maaf kilo hakun jika lamun syariat ikam sawang kajina jasmani gawah. Saya perlu diisi adalah rohani dan nurani. Supaya kenal zaman diri kita yang sebenarnya diri. Diri kita yang sebenarnya diri adalah nurani. Inilah kamu saya sebenarnya Ismail. Jawadian pengiran haja sebuah itu mulai dikasih tahu. Saya Ismail sebenarnya siapa? Sir atau rahasia itulah yang mendengar, melihat, berkata, berbicara, itulah sir, rahasia yang dijadikan dari nur zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ibu hadirin lanjut budaya. Ya, bayangin sampai kita. Mak kedua awalnya iya. Insya Allah dilanjutkan. Nah jadi kamhada musa mau menginginkan mendapatkan kalimat la ilaha illallah itu harus berbaiat, bertalkin. Namun kalau memang ada guru, tidak ada yang bertanggung jawab. Contoh saya tidak begitu memahami tentang tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Yang saya sampaikan tarekat saya tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Saya ngambil dari Syekh Suwarno Abdullah Hasan. Syekh Suwarno Abdullah Hasan ngambil kepada Syekh Ali Hasim Al-Makturlah Kunggur. Syekh Ali Hasim mengambil kepada Mbah Umar Sofyan bin Yahya Baran Kediri. Mbah Yahya Baran Kediri mengambil kepada bapaknya Mbah Yahya. Mbah Yahya mengambil kepada Syekh Ali Ridho Jabal Tubes. Syekh Ali Ridho mengambil kepada ayahnya Syekh Sulaiman Juhdi Maki. Syekh Sulaiman Juhdi Maki mengambil kepada Syekh Ismail Barusi. Syekh Ismail Barusi mengambil kepada Habibullah Janani. Beliau mengambil kepada Syekh Muhammad Nur. Beliau mengambil kepada Syekh Saifuddin. Mereka mengambil kepada Syekh Maulal Karim. Syekh Maulal Karim mengambil kepada Syekh Muhammad Bahudin Al-Waisi Al-Buhari. Syekh Muhammad Bahudin berguru kepada Syekh Amr Kulal. Amr Kulal berguru kepada Syekh Baba Samasi. Berguru kepada Syekh Alarul Maitali. Berguru kepada Syekh Mahfud Angjir Bagnawi. Berguru kepada Syekh Habibullah Janani. Berguru kepada Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq mengambil kepada Qasim bin Muhammad Abi Bakar. Qasim bin Muhammad Abu Bakar mengambil kepada Syekh Salman Al-Farisi. Syekh Salman Al-Farisi mengambil kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengambil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari malaikat Jibril, Jibril dari Allah. Ini
Hati-hati ku torekoh kan tadi nanya torekoh saya palsu. Ngaku-ngaku mursyid. Tapi bukan mursyid yang hakiki. Bukan mursyid kamil. Banyak mursyid yang mengaku kalau kita mau berguru tentang tarekat, tanyakan silsilahnya. Bisakah dia menceritakan dari dia langsung sampai ke sanadnya Rasulullah? Asal tarekat Jepang kawah. Menjawab langsung tarekat cuma 4. Tarekat Abu Bakar adalah Naqsabandiyah Khalidiyah. Tarekat sahabat Umar, tarekat Umariyah. Tarekat sahabat Utsman, tarekat Utsmaniyah. Tarekat Sayyidina Ali, tarekat Qadiriyah. Siapa yang mengawinkan Qadiriyah dengan Naqsabandiyah adalah Syekh Khatib Sambas Kalimantan. Maka kita bersaudara Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pertama yang ada tarekat di Indonesia ini, tarekat Qadiriyah adalah di Kalimantan, Banjarmasin Sambas. Syekh Muhammad Khatib Sambas Kalimantan berguru di Mekah, mengaji menuntut ilmu kepada gurunya mempunyai tarekat Satoriyah, tetapi gurunya tidak menurunkan tarekat Qadiriyah, maka Syekh Sambas diperintahkan oleh gurunya berbaiat kepada Syekh yang mempunyai tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Maka sampai ke Indonesia dikembangkan oleh dia, dikawinkan Qadiriyah Naqsabandiyah. Beliau mempunyai murid di Cirebon akhirnya turun kepada Suralaya, Abah Anom atau Abah Sepuh di Suralaya Tasik. Itu sejarah daripada tarekat Qadiriyah. Maka turunlah kepada Mbah Bustomi, turunlah kepada Mbah Jama, turunlah kepada Gus Tajali, turunlah kepada beliau. Sanadnya naik ke atas sampai ke Sayyidina Ali karamallahu wajhu. Itu silsilah tarekat. Dan mak berguru, laman mak berguru mengendok saya bertanggung jawab. Mengendok saya nuntun rohani kan. Beda dengan la ilaha illallah, saya mengendok guru ni zaman la ilaha illallah saya mengendok guru. Jangan sampai kita tidak berguru. Cari guru rohani, cari guru spiritual. Jangan sampai kita tidak berguru. Walaupun kita tidak jadi abuya, tidak jadi kiai, tidak jadi ahli sufi, tetapi kita mempunyai sanad. Beliaulah yang mendoakan kita. Maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngedok menjalankan dia tuntunan tarekat itu. Apa ada mursyid? Buka Al-Quran surat Kahfi ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Mahdillahu fahuwal muhtadi wa ma yudlilhu falam tajidalahu waliyan mursida. Bukan, ulang nanti ada. Kahfi ayat 17. Mayyadillahu fahuwal muhtadi, barang siapa yang mendapatkan petunjuk maka dia akan mendapatkan petunjuk. Mayyadillahu fahuwal muhtadi, barang siapa disesatkan maka dia akan tersesat. Siapa yang memberikan petunjuk? Wali yang mursyidah, seseorang penolong yang memberikan petunjuk. Al-Quran. Bapak Ibu mohon maaf. Kalau yang kiai itu punya santri dipanggil kiai, punya musola, punya jamaah Pak Ustadz. Yang mengangkat kedudukannya adalah masyarakat. Tapi kalau mursyid yang mengangkat guru. Ini tugasnya apa mursyid? Mendandani rohani, mendandani nurani. Ini tugas guru mursyid. Contoh, lamun kan maling penyakit dalam. Tapi kan minta dokter umum, ngetos betul iki. Sing Jawa. Nah, ada meriang, penyakitnya itu penyakit jero, tapi marah teng dokter umum. Kira-kira bisa nambahnya pengerti dari penyakitan apa buatan nih ke dokter nih? Mawat dong. Mawat, ya dokter umum.
amunnya sakit mata, mungkin sakit api bungu, kuku, ya dapat. Tapi kalau lamun kita dokter spesialis, ya bantai. Oh bapak ini kena jantung, obatnya ini. Nah, gak namun ya kanjing, amun ngedok penyakit hati, karena di dalam hati nafsu lawabah ini ada penyakitnya 9 yang harus dibersihkan. Kenapa kita kiai syariat? Mohon maaf, kiai syariat kan mengajarkan bagaimana wudhu yang baik, bagaimana ruku yang baik, bagaimana sujud yang baik, batal dan haram. Tentang dalam dia tidak tahu. Tapi kalau datang kepada seorang mursyid, di luar pun dia tahu, di dalam pun dia tahu. Hargailah, hormatilah, belajarlah kepada guru mursyid. Karena itu pembimbing rohani kita, wali yang mursyida. Guru mursyid yang membimbing hati nurani kita agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat wassahimin wassahimat. Napas kita ini ada 4. Napas kita ini ada 4. Manakala dia keluar namanya napas, manakala dia masuk namanya nupus. Napas dan nupus. Di antara napas dan nupus, tanupus. Di antara orang yang tidak sami, tidak mendengar, basir tidak melihat, kalam tidak berbicara, itu namanya hadpus. Napasnya orang lagi tidur. Mulai harus belajar ni kiai, kuat, sabai dan ngedok sabai hikam dia. Kata nyaman dia wasan aku di kubian. Apa kemaman sikam saya buat dia? Ya kam saya. Nah, kala keluar itu namanya napas, itulah yang namanya rohani. Jika masuk itu namanya nupus, itulah namanya Ruhul Kudus. Itulah yang sebenarnya diri, yang sebenarnya diri. Nah ini, jadi dikeluarkan isinya ini. Murah-murahan aja, nggak usah mahal-mahalan. Manakala keluar dikirnya Allah, 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 Allah. Manakala ke dalam dikirnya hu. Maka ada tarekat Allah, 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 ada Allah, Allah, ada hu. Kalau sudah wali betul dikirnya hu. Apa yang artinya? Aku Allah katanya. Tapi awas.